Apa kabar sobat film? Bagaimana kabarnya hari ini? Seperti biasa, semoga kalian sehat dan berbahagia selalu. Di video ini, saya akan membawakan alur cerita film berjudul Ninja Assassin yang rilis pada tahun 2009. Film ini menceritakan seorang anak yatim piatu yang dibesarkan dan dilatih untuk menjadi seorang ninja dan menjadikannya sebagai pembunuh bayaran yang ditakuti. Bagaimana keseruannya? Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pimpinan geng Yakuza yang sedang ditato di punggungnya, yang mana ia terlihat sedang meringis kesakitan. Si emang tukang tato yang melihatnya mengatakan bahwa kemungkinan jalan Yakuza tidak cocok dengannya, dan celotehan si tukang tato tersebut sontak membuatnya marah. Namun perbincangan mereka terpotong dengan datangnya anak buah dari ketua geng Yakuza tersebut. Ia membawa sebuah amplop yang ternyata setelah dibuka hanya berisikan pasir hitam. Tukang tato yang melihatnya langsung ketakutan dan mengatakan bahwa setahun lalu ia melihat seorang pria yang membuka amplop seperti itu. Tak selang berapa lama muncul sosok hitam dari balik bayangan, lalu membunuh pria itu dan semua orang yang bersamanya. Dan ia menunjukkan luka tusukan dan sebuah tato ninja di dadanya sebagai pengingat akan kejadian itu. Tetapi anggota Yakuza yang melihatnya malah menertawakannya dan menganggap apa yang dikatakan tukang tato itu adalah sebuah lelucon. Di tengah tertawaan mereka, tiba-tiba Look! You don't have to do this! selanjutnya kita dibawa ke Berlin di markas Europol. Kita diperlihatkan seorang agen bernama Mika Koretti yang sedang menemui atasannya yang bernama agen Maslow. Ia melaporkan hasil penyidikan beberapa pembunuhan misterius yang akhir-akhir ini terjadi. Ia menduga bahwa ini ada hubungannya dengan klan ninja Ozunu, yaitu sebuah klan yang keberadaannya masih dipertanyakan. Namun dari cerita zaman dahulu bahwa klan Ozunu merupakan klan pembunuh bayaran yang mana setiap transaksinya menggunakan emas dengan berat 100 kg untuk pembayarannya. Kegiatan mereka yaitu menculik anak-anak dan menjadikan mereka sebagai mesin pembunuh. Scene berganti di tempat penyewaan mesin laundry. Kita diperlihatkan seseorang yang bernama Raizo, yang mana ia adalah pemeran utama kita. Di situ ada juga seorang wanita yang meminta bantuannya untuk melipat sebuah kain. Lalu Raizo bertanya, "Kamu dari klan mana dan sedang apa di Berlin?" Sontak pertanyaan Raizo membuat wanita itu kaget dan ia terkejut menemukan keanehan di salah satu mesinnya, di mana ia menemukan darah yang keluar dari mesin tersebut. Lalu di sini lain terlihat Mika dan Ryan sedang makan siang bersama di sebuah taman. Ryan atau Maslow mengatakan bahwa ia telah menyelidiki beberapa laporan yang terkait pembunuhan yang sedang mereka selidiki, dan ia mendapat sebuah berkas laporan dari temannya di Moskow yang ditulis pada saat Perang Dingin oleh seorang agen KGB bernama Alex Sabatin, bahwa ada kemungkinan beberapa pembunuhan politikus ada hubungannya dengan klan kuno tetapi dengan jaringan yang sangat canggih. Mika bertanya bagaimana keadaan Alex sekarang. Maslow menjelaskan bahwa Alex sekarang diberhentikan dengan alasan gangguan mental. Raizo tiba-tiba teringat saat masa kecilnya di mana pimpinan klan Ozunu sedang memperkenalkan dirinya. Ozunu menyuruh para murid agar bisa menguasai tubuh mereka termasuk rasa sakit, lapar, dan anggota tubuhnya. Ozunu lalu menyayat telapak tangannya dengan pisau. Kemudian ia menggenggamkan tangannya dan membacakan beberapa mantra ninja. Dan ketika dibuka, luka sayatan itu telah hilang dan tangannya sembuh dengan sendirinya. Lalu ia mengatakan, itulah kekuatan khusus dari klan Ozunu. Besok harinya terlihat Reizo kecil berhasil mengalahkan lawannya. Ozunu mengatakan kalau hidup adalah pertarungan, seperti Raizo yang seorang anak jalanan yang dibuang orang tuanya, dan seharusnya ia sudah mati. Namun saat ini di tempat ini ia mampu memenangkan pertarungan. Saat melakukan pertempuran, seorang ninja harus melakukannya tanpa keraguan, belas kasihan ataupun penyesalan. Untuk bisa selamat tidak boleh mengenal rasa takut.
dan Reizo kecil mendapat pelatihan khusus dari ketua klan Ozuno, di mana ia harus berlatih berjalan di atas lantai tanpa bersuara. Jika lantai itu mengeluarkan suara, maka Ozuno akan memukul kaki Reizo kecil hingga berdarah. Malam menjelang, terlihat Reizo tidak bisa tidur karena kesakitan akibat luka-luka di kakinya. Beruntung ada temannya yang bernama Kiriko dengan sukarela mengobati luka-lukanya. Luka itu pun masih membekas hingga saat ini. Sementara itu Mika sedang menemui Alex di rumahnya. Tapi yang ada hanya istrinya. Istri Alex mengatakan kalau laporan suaminya dulu menimbulkan masalah di tempat suaminya bekerja. Sejak itu sikap Alex berubah. Ia selalu ketakutan hingga memasang kunci di setiap celah rumahnya. Bahkan memasang CCTV dan sensor gerak di setiap sisi. Dan memasang lampu di setiap sudut karena tidak boleh adanya bayangan. Setelah itu Alex menemui istrinya dan mengatakan bahwa Alex sangat mencintainya. Dan Alex tewas pada saat lampu tiba-tiba mati. Ia lanjut memberikan barang-barang peninggalan Alex dahulu kepada Mika, yaitu beberapa bukti yang menyatakan bahwa adanya klan ninja. Dan kaset rekaman CCTV yang pada di saat dicek terdapat rekaman wajah Reizo. Shin kembali ke apartemen Reizo, di mana ia sedang berlatih menggunakan pedang dan kusarigama. Saat berlatih, ia teringat akan masa lalunya. Terlihat Reizo remaja sedang bertarung dengan teman sebayanya bernama Takeshi. Awalnya Reizo bisa mengendalikan pertarungan itu, tapi sialnya Takeshi bermain curang sehingga Reizo pun kalah. Ozuno lantas mendekati Reizo dan mengatakan bahwa apa yang Reizo rasakan bukanlah rasa sakit yang sebenarnya. Dan inilah rasa sakit yang sebenarnya, sembari menekan bagian dalam perut Reizo. Sehingga Reizo berteriak kesakitan, bahkan hingga malamnya rasa sakit itu tak kunjung menghilang. Pagi harinya Ozuno mengecek Reizo dan ternyata Reizo sudah bisa mengendalikan rasa sakitnya. Dan ia pun terkagum dengan pencapaian Reizo. Kembali pada Mika yang sedang berada di kantornya. Ia ditemui oleh agen Jabranski yang bertanya tentang agen Maslow, yang mana akhir-akhir ini bertingkah aneh. Ia berpikir mungkin saja beban pekerjaan berat membuat agen Maslow menjadi stres. Mika juga menemui Maslow yang ternyata Maslow juga ditemui oleh agen Jabranski dengan menanyakan hal yang sama. Namun objeknya adalah Mika. Maslow yakin bahwa ada pihak yang sedang mengawasi mereka. Dan Maslow pun yakin bahwa mereka sedang berada dalam bahaya. Dan mengingatkan Mika untuk lebih berhati-hati. Kembali pada Reizo. Pada saat Reizo di perjalanan teringat masa lalunya bersama Kiriko. Terlihat Kiriko sedang memotong tali bonsai. Reizo yang melihatnya pun mendekati Kiriko dan memberitahu bahwa ia akan dihukum karena tindakannya itu. Kiriko pun beralasan bahwa jantung pohon itu tahu kemana ia harus tumbuh. Reizo menjawab kalau pohon tidak punya jantung. Sedangkan menurut Kiriko semua makhluk hidup memiliki jantung. Reizo pun berkata bahwa ia tidak punya jantung. Kiriko mendekatkan kepalanya kepada Reizo dan mengatakan bahwa ia bisa mendengar suara detak jantung Reizo. Karena tidak percaya, Kiriko menyuruh Reizo mendengarkan detak jantungnya. Beberapa hari setelahnya diperlihatkan Reizo yang sedang ditutup matanya oleh Ozuno. Ia dilatih untuk bisa bertahan hidup tanpa indera penglihatannya selama lebih dari 1 tahun. Reizo pun dilatih bertarung hanya dengan indera pendengarannya. Di awal-awal ia belum bisa menyesuaikan diri, tapi lama-kelamaan ia pun bisa menguasainya. Malam menjelang, sebelum tertidur Reizo bisa mendengarkan suara detak jantung Kiriko yang berdetak seirama dengan detak jantungnya. Reizo pun tersenyum sangat senang bisa merasakannya. Hari berganti saat Kiriko berhasil mengalahkan lawannya, sang guru memerintahkannya untuk menyayat lawannya menggunakan pisau. Namun Kiriko menolaknya. Akibatnya sebagai hukuman Ozuno pun melukai pipi Kiriko. Malam harinya, Reizo yang khawatir mengendap-endap untuk melihat Kiriko dan memberinya minum. Hari berganti saat hujan sangat deras, Reizo melihat Kiriko yang sudah tak berada di tempat tidurnya. Lantas Reizo mengejar Kiriko yang hendak kabur. Walaupun Reizo sudah berusaha menghentikannya, namun Kiriko tetap kekeh dengan pendiriannya. Dan melanjutkan memanjat dinding. Karena menurutnya di luar sanalah kehidupan yang sebenarnya. Scene berpindah di mana Reizo sedang berada di keramaian. Terlihat dia membawa foto Mika dengan keterangan alamat di belakangnya. Sementara Maslow sedang mengingatkan Mika bahwa ada bahaya yang sedang mengintai mereka. Karena sebelumnya ia tak pernah dicurigai sehingga seperti ini.
Demi keamanan, ia menyuruh Mika untuk segera cuti dan membekalinya sebuah pistol untuk berjaga-jaga. Sesampainya di rumah, ternyata saat itu sedang ada pemadaman listrik. Dan di dalam rumah, ia mendapati amplop putih berisikan pasir hitam. Dan tiba-tiba selang beberapa lama, salah satu dari bayangan itu pun tersungkur dan muncul satu sosok di mana itu adalah Reizo, orang yang Mika lihat di rekaman CCTV. Kembali ke scene di mana Kiriko berhasil ditangkap dari upaya pelolosannya. Ia diikat di tiang markas klan mereka. Ozuno pun memerintahkan Takeshi untuk mengeksekusinya. Takeshi pun terlihat tersenyum senang di mana ia tahu bahwa Kiriko memiliki hubungan spesial dengan Reizo. Tanpa basa-basi, ia pun menancapkan pedang tepat di jantung Kiriko, yang membuat Reizo menahan emosi, dan itulah awal mula Reizo menyimpan dendam kepada Takeshi dan klan Ozuno. Kembali ke masa kini di mana Reizo dan Mika sedang berada di dalam mobil. Reizo memberitahu bahwa para ninja sedang mengejar mereka menggunakan aroma tubuh mereka. Mika pun menyadari kalau Reizo pun sedang diburu oleh klan Ozuno karena suatu hal. Reizo pun bercerita pada saat itu pertama kali mendapat misi, di mana ia harus mengeksekusi seorang yang menggunakan jam tangan dari emas. Saat ia melihat targetnya di toilet, ia pun lantas beraksi. Dan ia pun berhasil menyelesaikan misinya dan menyerahkan jam tangan yang dipakai target sebagai buktinya. Dan untuk ujian terakhirnya sebagai anggota klan Ozuno, ia harus menghabisi seorang anggota klan yang mencoba kabur seperti Kiriko dahulu. Seketika ingatan pahit itu pun teringat membuat emosi Reizo tak dapat dikendalikan lagi. Mika dan Reizo akhirnya masuk ke penginapan yang telah mereka sewa. Lantas Reizo menyuruh Mika mandi tanpa menggunakan sabun. Dan Reizo memutar-memutarkan asap rokok agar aroma tubuh Mika tersamarkan. Dan mereka kembali melanjutkan perjalanan. Akhirnya mereka bertemu dengan agen Maslow, di mana Reizo merasakan adanya kejanggalan. Dan mengingatkan Maslow bahwa apa yang dilakukannya akan mengakibatkan banyak orang yang mati. Mika pun terlihat bingung dan tak lama kemudian muncul banyak tentara yang akan menangkap Reizo. Agen Maslow berusaha menjelaskan pada Mika bahwa ada pejabat yang memerintahkannya untuk menangkap Reizo. Ia pun memberikan Mika alat pelacak sehingga ia pun bisa memantau dimanapun Mika berada. Scene berpindah di mana Reizo sudah terikat oleh rantai dan ia mengingatkan Mika bahwa para ninja sudah mengetahui keberadaan mereka saat ini. Lalu Mika memberitahukannya kepada Maslow dan yang lainnya. Namun mereka mengindahkannya dan seolah meremehkannya dengan mengingat jumlah dan persenjataan mereka. Namun tiba-tiba untung saja Mika berhasil kabur dari tempat itu, sementara Reizo menyelamatkan diri dengan cara melompat dari gedung, lalu berlari di jalanan kota Berlin. Namun sialnya para ninja tak berhenti mengejarnya dan pertarungan pun berlanjut. Untung saja ada Mika yang menolongnya. Ia berniat membawa Reizo ke rumah sakit namun Reizo menolaknya, sehingga mereka kembali ke penginapan. Terlihat Reizo yang terbaring tak berdaya dengan luka di sekujur tubuhnya. Selang beberapa lama terlihat bayangan memasuki kamar penginapan. Pagi menjelang, terlihat agen Maslow dan pasukannya tiba di penginapan. Ia menggunakan alat pelacak yang diberikan kepada Mika dan menemukan Mika di kamar sendirian. Dan ternyata Reizo telah dibawa oleh para ninja menuju markas mereka. Selama di perjalanan, Reizo mencoba memulihkan dirinya sendiri dengan kemampuan klan Ozuno yang dahulu pernah dipelajarinya. Dan luka-lukanya pun berhasil sembuh dengan sendirinya.
Tak lama kemudian mereka tiba di markas klan Ozunu dan langsung membawa Raizo ke hadapan Ozunu. Ozunu pun mengakui bahwa awalnya ia mempersiapkan Raizo sebagai pengganti dirinya. Namun karena ulah Raizo, ia pun berniat mengeksekusi Raizo. Malam pun tiba di mana malam itu adalah waktu untuk mengeksekusi Raizo. Terlihat Ozunu yang kesal lantas menekan perut Raizo sampai muntah darah. Dan dari muntahan itu keluar sebuah alat pelacak. Takeshi yang melihatnya segera memberitahu Ozunu. Dan tiba-tiba Takeshi yang telah mengeksekusi Kiriko akhirnya tewas di tangan Raizo. Sekarang musuh terakhirnya adalah Ozunu, yaitu gurunya sendiri yang telah mendidiknya menjadi seorang mesin pembunuh. Ozunu pun akhirnya tewas di tangan Raizo dan ia bergegas membawa Mika keluar dan mengatakan kepada Maslow bahwa Mika baik-baik saja karena ia memiliki jantung yang spesial yang letaknya berada di sebelah kanan, tidak seperti manusia pada umumnya. Hari berganti, terlihat Raizo berada di depan tembok yang dahulu pernah dinaiki oleh Kiriko. Ia pun lalu mengikuti jejak Kiriko dengan cara memanjat tembok tersebut. Di atas tembok itu ia mendapati pemandangan yang sangat indah dan dia merasa sangat bebas seperti yang disampaikan Kiriko dahulu. Dan film pun selesai. Bagaimana sob, film ini menurut kalian? Sedikit pelajaran yang bisa kita ambil bahwa di balik dinding yang menghalang, masalah yang menghadang, pasti ada hikmah yang indah di baliknya. Film ini memberikan kita inspirasi untuk melihat potensi terpendam dalam diri kita dan mempertanyakan sejauh mana kita mampu berusaha keras dan berubah demi mencapai tujuan kita. Semoga cerita film ini menghibur. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Seperti biasa, jangan lupa dukungannya dengan cara klik subscribe dan bagikan ke teman-teman kalian. Sekian dulu dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalam dan permios.